Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuriski dari jurusan Asuransi Syariah 6C ingin menjelaskan pengertian, jenis-jenis resiko, file underwriting, dan bagaimana cara prosedur underwriting yang dilakukan. Baiklah, yang pertama yaitu resiko. Resiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian secara ekonomis. Adapun jenis-jenis resiko, yang pertama yaitu resiko murni, resiko spekulatif, resiko khusus, dan resiko fundamental. Baiklah, saya akan menjelaskan resiko yang pertama yaitu resiko murni. Resiko murni adalah resiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Contohnya adalah kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu risiko spekulatif, di mana risiko ini adalah kebalikan dari risiko murni. Risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, ketika kita berinvestasi di saham bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untuk secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian. Dan yang terakhir yaitu risiko fundamental. Risiko fundamental ini kebalikan dari risiko khusus. Risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu risiko khusus. Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran. Baiklah, yang selanjutnya yaitu file underwriting. Seleksi di lapangan terjadi jika seorang agen mendapatkan informasi tentang calon tertanggung dan melaporkan informasi tersebut pada formulir permintaan agar penyeleksi di kantor pusat dapat mengambil keputusan underwriting. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan proses-proses underwriting. Underwriting sendiri mempunyai arti mengidentifikasi dan seleksi resiko yang dikenakan kepada calon tertanggung, yang nantinya underwriting tidak hanya mempengaruhi kecil atau besarnya premi, akan tetapi underwriting juga yang menentukan calon tertanggung baik atau tidaknya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Bagaimana sih prosesnya? Proses dalam underwriting yang pertama yaitu proses seleksi resiko, di mana di dalamnya terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor kesehatan, yang meliputi riwayat penyakit, orang tua, riwayat rumah sakit, dan gaya hidup calon tertanggung. Yang kedua yaitu faktor finansial, yang meliputi keuangan calon tertanggung. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yang meliputi tempat bekerja calon tertanggung dan resiko apa yang akan diterima oleh calon tertanggung. Yang selanjutnya yaitu proses klarifikasi resiko, di mana perusahaan harus mempertimbangkan tingkat resiko, tingkat profit, kondisi kesehatan calon tertanggung. Setelah mempertimbangkan proses tersebut, perusahaan asuransi akan mengambil keputusan dengan faktor yang tidak mengada-ngada, dan setelah itu akan mengelompokkan calon tertanggung sesuai kategori tingkat resikonya. Maka dari itu, proses underwriting mempunyai tujuan. Yang pertama, menghitung resiko, menghitung besar resiko tertanggung dan nilai premi yang dibebankan kepada tertanggung. Dengan begitu, calon tertanggung bisa mendapatkan hitungan yang adil sesuai kondisi resiko-resiko yang dimiliki. Yang kedua yaitu melindungi perusahaan dari seleksi resiko yang merugikan. Dan di sini juga kita harus benar-benar memahami proses underwriting, yaitu memberikan informasi yang jujur kepada perusahaan dan mengasuransikan diri sendiri sedini mungkin, karena perusahaan tidak akan menerima apabila calon tertanggung mengajukan asuransi ketika dia sudah terkena penyakit. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.